Perkenalkan, nama saya Irwandi. Saya berperan sebagai kepala sekolah. Perkenalkan, nama saya Hendra Iqbal. Saya berperan sebagai guru. Saya Irmayansyah sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Kamaria sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dulu, Pak. Silakan dulu, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh ya. Ya. Jadi kan ini diminum dulu, Pak. Oh iya, ya, Pak. Biar tenang dulu kan. Jangan terlalu tegang, Pak. Jadi tujuan saya panggil Bapak Hendra kemarin, tahu Pak kenapa saya panggil Bapak? Ya, Pak. Sesuai dengan janji, kita minggu ini akan melakukan supervisi. Bapak akan mensupervisi saya di Iya, kelas. bagus. Berarti sesuai dengan janji kita minggu yang lalu ya. Ya, Pak. Jadi ini Pak Hendra. Ya. Jadi tujuan saya panggil Bapak kemari adalah saya ingin mensupervisi Bapak di kelas dalam proses pembelajaran nantinya. Tapi Bapak nggak perlu terlalu khawatir karena saya nggak menilai Bapak. Saya hanya melakukan coaching di proses pembelajaran Bapak nantinya. Paham kan? Tambah. Oke. Jadi bisa saya lihat dulu RPN-nya? Oh, ada nih, ya, Pak. Jadi Bapak masuk nanti di jam berapa? Saya masuknya di jam 34, Pak. Jam 3.4 besok ya. Di kelas 28. Kelas 28 Ya. Jadi materinya apa kira-kira? Materinya tentang fotosintesis tumbuhan, Pak. Ini Bapak kan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan di kelas nanti? Ada nih, Pak. Ada 3 poin tujuan pembelajaran berbasis PM. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan fotosintesis dengan bahasa dia sendiri. Yang kedua, siswa itu mampu membandingkan hasil percobaan fotosintesis pada keadaan berbeda. Nah, yang terakhir sesuai dengan RPM itu siswa mampu menyimpulkan manfaat fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Apa strategi ataupun model tahapan aktivitas yang akan Bapak lakukan nanti di kelas? Nah, untuk model pembelajarannya besok saya akan menggunakan PBL, Pak. Problem Based Learning. Nah, adapun ini ada 5 tahapan. Yang pertama berorientasi pada masalah. Nah, siswa dalam kelompok akan mengamati fenomena daun hijau dan daun kuning. Nah, yang kedua ada namanya diskusi kelompok. Dalam kelompoknya siswa ini masing-masing akan mencoba membuat pertanyaan penelitian sederhana, Pak. Yang ketiga eksperimen. Di kelompoknya siswa ini akan menguji daun dengan glugol. Nah, yang keempat dalam kelompok dari hasil percobaan yang dilakukan siswa akan menganalisis sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk yang terakhir ini di setiap kelompok siswa akan kita arahkan untuk mempresentasi hasil percobaan kelompoknya serta merefleksi, Pak, hasil percobaan di setiap kelompoknya. Ya, bagus sekali Pak Hendra. Jadi saya juga ingin tahu kira media ataupun alat apa yang Bapak gunakan. Nah, untuk alatnya sendiri, Pak, ini menggunakan daun hijau dan daun kuning sebagai pembanding. Habis itu ada lagi namanya larutan lugol, lilin spiritus, gelas kimia, dan air panas. Sedangkan untuk media sendiri dia menggunakan kertas manila untuk presentasi di kelompok, Pak. Itu sudah disiapkan semua? Sudah saya siapkan serta fokus. Bagus sekali Pak Hendra. Jadi asesmen nanti yang Bapak ingin lakukan ataupun asesmen apa yang Bapak gunakan? Ada namanya lembar kerja siswa atau LK. Ini untuk menganalisis hasil percobaan secara berkelompok. Nah, yang kedua ada namanya presentasi kelompok. Yang terakhir ini refleksi individu melalui jurnal singkat. Ini di akhir pertemuan. Ya, bagus sekali. Jadi begini Pak Hendra.
kita sepakati dulu ini. Fokus yang ingin saya observasi ke Bapak itu apa kira-kira? Nah, ada dua fokus observasi. Yang pertama ini tingkat keterlibatan siswa dalam penyelidikan dan diskusi, di mana harapannya nanti akan terjadinya kolaborasi dan eksplorasi ide di tiap-tiap kelompok. Nah, yang kedua yang ingin saya arahkan ini melihat kemampuan siswa mengaitkan konsep dengan dunia nyata. Nah, di sini nanti akan kita harapkan terjadinya pembelajaran bermakna. Ya, baik Pak Hendra, terima kasih. Nanti kita akan jumpa kembali di observasinya dan praska operasinya besok. Hari apa dengan Besok Pak, besok ya. di jam 34. Oke, terima kasih banyak Pak Hendra. Iya, Pak. Makasih Pak. Pak, izin dulu Pak ya. Ya. Ini bukunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak ya. Ya, silakan dulu Pak Hendra. Oke, apa kabarnya Lela? Alhamdulillah baik Pak. Silakan Keluar ya. Gimana perasaannya? Alhamdulillah lega Pak. Bagus. Ya, Pak ya. Anak-anak pun sangat antusias Pak, dan semangatnya itu sesuai dengan harapan apa, orang ini lebih aktif di kelompok ya Pak. Luar biasa Pak Hendra ya. Jadi begini Pak Hendra ya. Jadi kan Bapak sudah melihat Bapak Hendra mengajar di kelas. Ada beberapa catatan yang ingin Bapak sampaikan nanti ya, sebagai referensi. Jadi sekarang Bapak ingin melihat dulu silan pengalaman belajar PM-nya. Apa yang Bapak dapatkan dari pembelajaran tadi? Ya, sesuai dengan visi kemarin. Tadi yang kita bahas kemarin Pak, yang pertama keberhasilannya itu diukur dari kita lihat tadi umumnya siswa itu aktif dalam diskusi kelompok. Nah, yang kedua di beberapa siswa dalam kelompok itu sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan kritis. Yang terakhir kita lihat tadi ketika siswa membuat eksperimen, di umumnya mereka sangat antusias Pak ketika melakukan eksperimen tersebut. Waktu diskusi itu ya? Ya, waktu diskusi Pak di kelompok. Ketika orang itu membuat eksperimen dengan fotosintesis. Ya. Baik, bagus sekali itu Pak dipertahankan. Kemudian tantangannya kira-kira ada nggak waktu Bapak mengajar tadi? Apa tantangan yang Bapak rasakan? Ini Pak, tantangannya yang pertama waktunya Pak. Waktunya. Waktunya ini kan sangat terbatas sehingga tidak semua kelompok itu secara efisien dia menyelesaikan analisis ketika melakukan percobaan. Yang kedua ada beberapa siswa walaupun tidak semua, cuman hanya sebagian kecil ini masih pasif dalam mengajukan pertanyaan. Berbanding dengan tadi kan di kelompok itu hampir sebagian besar lebih dari setengah sudah mampu membuat pertanyaan. Jadi mereka saling berdiskusi seperti itu ya? Ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu sudah menjurus ke Sudah kritis Pak, kritis. Jadi begini Pak ya? Iya Pak. Bapak sudah melakukan, sebenarnya Bapak ini sudah melakukan tugas dengan luar biasa. Saya lihat tadi pembelajarannya sangat bagus. Kemudian media yang Bapak buat pun sangat menarik, saya lihat inovasinya pun sangat luar biasa. Ini anak-anak juga tadi saya lihat antusias menyenangkan mereka. Jadi kira-kira ide kreatif perbaikan, walaupun bagaimanapun kan kita butuh perbaikan ini. Jadi perbaikan apa yang ingin Bapak wujudkan dalam pembelajaran ke depannya? Jadi untuk kedepannya Pak, ini ada tiga hal yang ingin saya perbaiki. Yang pertama mungkin saya akan mencoba memberikan contoh-contoh pertanyaan tematik untuk mempercepat diskusi. Nah, untuk yang kedua saya akan mencoba menggunakan strategi think, pair, share untuk melibatkan siswa yang pasif tadi supaya dia lebih aktif. Yang ketiga mungkin sebagaimana tadi katakan waktunya ini kan agak singkat. Nah, mungkin untuk yang keduanya Pak kan saya akan mencoba menggunakan strategi think, pair, share untuk melibatkan siswa yang pasif tadi supaya untuk kedepannya lebih aktif. Begitu. Yang ketiga ini kita tahu tadi Pak, mungkin waktunya kan agak terbatas. Nah,
untuk kedepannya saya akan mencoba menerapkan bukan di 2 jam pelajaran, mungkin saya akan menerapkan di 3 jam pelajaran, sehingga waktu analisis untuk ketika siswa melakukan analisis itu akan sesi diskusinya menjadi 2 tahapan. Jadi waktunya lebih efisien. Lebih efisien, lebih panjang sedikit Pak dari yang tadi ya. Bagus Pak Indra. Jadi pengembangan berikutnya ini Pak, saya ingin kebutuhan pengembangan itu yang ingin Bapak terapkan untuk kedepannya bagaimana? mungkin saya akan mencoba mengembangkan variasi media digital sederhana Pak. Misalnya akan mencoba membuat simulasi fotosintesis untuk bisa tampilkan kepada siswa. Nah yang kedua mungkin pelatihan guru tentang teknik coaching siswa, sehingga kita harapkan siswanya akan lebih kritis di masa akan datang. Oke. Tadi dalam proses pembelajaran tadi ada umpan balik dari siswa atau bagaimana? Atau ada dari Bapak sendiri? Ada Pak. Yang pertama kan saya tadi mengapresiasi atas keberhasilan membangun suasana belajar yang aktif. Kita lihat siswa tadi kan di kelompok dan pokoknya bisa aktif. Bisa aktif mereka ya. Nah, habis itu yang kedua saran untuk meningkatkan pada siswa setelah dari mungkin di refleksi tadi ini Pak, karena waktunya terbatas mungkin agak kurang Pak. Agak kurang ya, nggak apa-apa, nanti diperbaiki. Ya, yang ketiga akan mencoba project based learning itu secara sederhana, misalnya akan saya coba buat poster digital tentang pentingnya fotosintesis bagi kehidupan. Mungkin ini saja Pak untuk umpan balik Pak. Ya, bagus sekali Pak Indra ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang Bapak Indra lakukan di dalam proses pembelajaran tadi. Saya sebagai kepala sekolah melihat Bapak Indra ini sudah melakukan tugas yang sangat luar biasa. Apapun yang Bapak Indra lakukan tadi, saya melihat itu sebuah kemajuan. Ketika saya observasi tahun yang lalu pun Pak Indra sudah mantap sebenarnya. Tapi tahun ini saya lihat banyak sekali perkembangannya. Ini dipertahankan dipertahankan, pendidikan perlu ditingkatkan lagi. Tapi tadi saya juga melihat Pak Indra sedikit canggung Pak ya dalam menyampaikan materi di awal. Tapi kemudian setelah prosesnya Bapak sudah terbiasa. Mungkin agak sedikit nervous itu ya. Kenapa itu? Karena saya kan dalam beberapa hari belakangan Pak, ini kan baru 2 hari. Oh, baru sehat, alhamdulillah udah sehat sekarang ya. Jadi gini Pak Indra. Jadi dalam proses pembelajaran ini banyak hal yang mesti kita persiapkan dari awal, seperti RPM tadi. Alhamdulillah Bapak sudah mempersiapkan. Tetapi jangan kita hanya terpaku kepada metode itu saja. Nanti ke depan ada perbaikan lah, ada inovasi dari Pak Indra. Bagaimana usaha Pak Indra itu? Saya akan mencoba lebih baik lagi supaya hal kekurangan itu bisa ditutupi di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Indra. Nanti kita lain kali akan saya lakukan lagi supervisi Bapak. Mudah-mudahan dengan supervisi ini Pak Indra menjadi lebih baik dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak. Izin dulu Pak ya.